Kemudian subbab D, latar belakang masyarakat multikultural. Kenapa kemudian bisa lahir masyarakat multikultural? Yang pertama adalah karena bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan. Karena wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan ini, maka menimbulkan isolasi geografis, sehingga menyebabkan perbedaan suku bangsa. Ada Madura, dekat dengan Jawa Timur, dekat dengan Bali. Tetapi karena ini terpisah-pisah secara geografis, maka kemudian mereka mengumpul menjadi satu kelompok atau komunitas dan mengembangkan adat istiadatnya masing-masing, sendiri-sendiri. Nyatanya Jawa Timur itu sukunya berbeda dengan Madura, berbeda juga dengan Bali, seperti itu. Yang kedua, karena letak geografis Indonesia dan sejarah masa lampau. Karena Indonesia itu posisinya strategis, di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, sehingga banyak pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Kalau dari sejarahnya, banyak pedagang yang masuk ke Indonesia untuk berdagang, kemudian membawa pengaruhnya ke Indonesia, bahkan ada yang menjajah Indonesia, sehingga kemudian berpengaruh terhadap yang pertama atau salah satunya adalah agama. Agama ini dipengaruhi oleh pengaruh asing. Agama-agama yang ada di Indonesia saat ini itu datangnya dari pengaruh asing semua. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu datangnya dari pengaruh asing semua. Nanti kalau di sejarah itu akan dipelajari ya. Yang ketiga adalah perbedaan iklim. Kondisi iklim yang berbeda pada wilayah yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan mata pencaharian. Mereka yang kemudian tinggal di dataran tinggi itu berbeda dengan individu yang tinggal di dataran rendah. Di dataran tinggi itu kalaupun jadi petani, paling petaninya sayuran, buah-buahan stroberi misalnya. Berbeda dengan yang di dataran rendah, bisa bertani padi, jagung, dan lain sebagainya. Ada perbedaan mata pencaharian. Mereka yang kemudian tinggal di dataran tinggi juga berbeda dengan yang ada di pesisir. Di pesisir bisa jadi nelayan, kalau dataran tinggi kan tidak bisa jadi nelayan. Oke, cukup bisa dipahami ya? Contoh soal nomor 4. Upacara sedekah laut pada masyarakat nelayan dan sedekah bumi pada masyarakat pertanian merupakan perwujudan ungkapan rasa syukur atas rezeki yang melimpah. Meskipun demikian, prosesi kedua upacara tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perbedaan itu disebabkan oleh A. Kondisi iklim yang berbeda karena perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi. B. Perbedaan kebudayaan yang dipengaruhi mata pencaharian masyarakat. C. Letak geografis yang strategis mengakibatkan banyaknya budaya asing. D. Sejarah masa lalu akibat penjajahan dan perdagangan. Dan E. Keadaan geografis yang terdiri dari pulau-pulau terisolir. Di sini kita cari kata kuncinya. Upacara sedekah laut itu milik masyarakat nelayan. 1 ya. Kemudian upacara sedekah bumi adanya di masyarakat pertanian. 2. Jadi berbeda. Sedekah laut ada di masyarakat nelayan, sedekah bumi ada di masyarakat pertanian. Jadi jelas ada nelayan dan petani. Mata pencahariannya atau pekerjaannya berbeda, sehingga kemudian berpengaruh terhadap budayanya. Ada budaya sedekah laut, ada budaya sedekah bumi. Mata pencahariannya memang dipengaruhi oleh kondisi iklim, tapi kemudian dari mata pencahariannya juga menyebabkan berbagai hal. Salah satunya adalah nilai budaya. Kira-kira mana jawabannya? Perbedaan itu disebabkan oleh apa? Yang B. Nah, ada perbedaan kebudayaan yang dipengaruhi oleh mata pencaharian yang berbeda di masyarakat. Cukup mudah ya.
Subbab E, struktur masyarakat multikultural. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi masyarakat majemuk. Menurut J.S. Furnival, konfigurasi masyarakat majemuk dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mayoritas dominan. Artinya, ada suatu masyarakat majemuk di mana terdapat suatu kelompok besar yang menguasai sistem. Jadi ada satu masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk itu terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas, di mana ada satu kelompok besar yang dia bersifat dominan atau menguasai sistem. Yang kedua adalah minoritas dominan. Berarti ada satu masyarakat majemuk di mana terdapat satu kelompok kecil. Kalau tadi kelompok yang besar, kalau ini kelompok kecil yang bisa menguasai sistem, yang bisa dominan dalam sistem. Berarti ada banyak kelompok di mana salah satu kelompok kecil itu bersifat dominan. Contohnya kalau dalam kehidupan nyata, etnis Tionghoa misalnya, dibandingkan dengan etnis non-Tionghoa, etnis Tionghoa itu jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil, tetapi mereka bisa menguasai sistem, artinya mereka menempati posisi-posisi strategis di bidang ekonomi misalnya. Yang ketiga adalah kompetisi seimbang. Berarti ada satu masyarakat majemuk yang terdiri dari kelompok yang sama-sama menguasai sistem, terdiri dari beberapa kelompok yang sama-sama menguasai sistem, karena dikatakan kompetisi seimbang. Kemudian yang terakhir adalah fragmentasi sosial. Di sini berarti masyarakat majemuknya terdiri dari banyak kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok ini tidak ada yang menguasai sistem, dan mereka bisa hidup dengan harmonis. Itu yang disebut sebagai fragmentasi sosial. Diingat-ingat ya bahwa ini konfigurasi masyarakat majemuk yang terdiri dari 4 bentuk. Mayoritas dominan, minoritas dominan, kompetisi seimbang, dan fragmentasi. Ketika kemudian proses interaksi sosial yang terjalinnya secara intens antar kelompok di dalam masyarakat multikultural ataupun masyarakat majemuk, ternyata bisa menimbulkan beberapa hal. Yang pertama adalah interseksi. Apa itu interseksi? Interseksi adalah persilangan keanggotaan suatu kelompok sosial yang berasal dari berbagai macam perbedaan, baik ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal daerah, dan lain sebagainya. Ini termasuk struktur sosial masyarakat multikultural ya. Ketika digambarkan akan seperti ini. Ada 2 kelompok misalnya. Yang kelompok A ini misal katakanlah agamanya Islam, berasal dari suku Jawa. Nah, kemudian yang kelompok B agamanya Hindu dan dia berasal dari Bali. Nah, ternyata ada yang tengah-tengah ini. Ada persilangan keanggotaan. Persilangan keanggotaan. Ternyata sama-sama tinggal di RT yang sama. Misalnya RT di kota Jogja. Jogja luas ya. Katakanlah di salah satu RT di kota Jogja. Ada persilangannya di situ, tempat tinggalnya yang sama. Atau kemudian menjadi satu pengusaha muda misalnya di satu organisasi yang sama misalnya. Itu yang kemudian disebut sebagai interseksi. Karena ada persilangan keanggotaan, maka interseksi ini cenderung membentuk integrasi sosial atau persatuan dan kerukunan. Karena ada interseksi, maka kehidupannya lebih harmonis karena ada persilangan keanggotaan. Ada interaksi di antara mereka. Yang kedua adalah konsolidasi. Artinya adalah proses penguatan identitas sosial dalam kelompok. Ketika digambarkan, konsolidasi ini seperti 2 kelompok yang terpisah.
Kelompok A dengan kelompok B masing-masing menguatkan identitasnya ke dalam. Ketika kemudian bertemu, maka ada kemungkinan mereka berbenturan atau versus. Sehingga konsolidasi ini cenderung mengarah pada terbentuknya disintegrasi atau artinya perpecahan. Karena ada dua kelompok yang rasnya berbeda, agama berbeda, jenis kelamin berbeda, semua berbeda. Ketika bertemu maka kemungkinannya ya berbenturan karena mereka masing-masing menguatkan identitas sosialnya ke dalam kelompoknya. Yang ketiga adalah mutual akulturasi. Artinya adalah proses interseksi, proses yang ini tadi, yang berjalan secara terus-menerus sehingga menimbulkan rasa saling menyukai budaya kelompok lain. Jadi ketika interseksi itu bisa dipertahankan dan berjalan secara terus-menerus, maka mereka akan menerima satu sama lain, menyukai satu sama lain. Dan yang keempat adalah integrasi sosial. Artinya proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat multikultural. Ini adalah proses akhirnya. Tadi ada interseksi, kemudian jadi mutual akulturasi, akhirnya bisa terintegrasi. Seperti itu. Contoh soal nomor 5, konsekuensi dari struktur sosial interseksi bagi upaya membangun kehidupan multikultural adalah A. Masyarakat tersegmentasi pada kehidupan sosial yang terpisah. B. Antar kelompok yang berbeda menghasilkan kerukunan. C. Tidak terdapat potensi konflik antar kelompok sosial. D. Mendorong terciptanya masyarakat yang homogen. Dan E. Tidak ada perbedaan ciri antar kelompok yang berbeda. Di sini yang ditanyakan adalah struktur interseksi. Tadi masih ingat Kak di gambar seperti ini. Ada dua kelompok yang berbeda di mana ada satu titik persilangan. Suku A, suku B, agamanya Islam, agamanya Buddha misalnya. Berbeda, ternyata ada di satu sekolah yang sama. Artinya persilangannya di sekolah ini. Kira-kira dari sini, bagaimana kemudian interseksi berpengaruh terhadap upaya membangun kehidupan yang multikultural? Tadi juga sudah disampaikan bahwa interseksi akan mengarah pada terbentuknya integrasi atau persatuan dan kerukunan. Bisa dipahami ya? Jadi kembali ke pertanyaan, kira-kira yang mana konsekuensi dari struktur sosial interseksi bagi upaya membangun kehidupan multikultural? Ya, jawabannya adalah yang B. Subbab F, dampak masyarakat multikultural. Dampak yang muncul dalam masyarakat multikultural nanti akan ada banyak pandangan-pandangan. Karena dalam masyarakat multikultural itu terdapat banyak kelompok, kemudian muncullah banyak pandangan-pandangan. Pandangan apa saja? Yang pertama adalah stereotip atau stereotype. Stereotip adalah suatu penilaian terhadap kelompok tertentu yang belum dibuktikan kebenarannya. Jadi belum jelas kebenarannya, belum dibuktikan kebenarannya. Misalnya dikatakan orang Jawa itu halus, sopan, lemah lembut misalnya. Kemudian orang Minang itu orangnya hemat, cenderung pelit misalnya. Orang Batak itu ketika berbicara selalu keras, kasar misalnya. Itu adalah yang disebut sebagai stereotip. Orang Jawa itu lemah lembutnya terlalu gimana misalnya. Itu yang disebut sebagai stereotip. Yang kedua adalah primordialisme. Primordialisme adalah paham yang berpegang teguh pada hal-hal yang melekat sejak lahir. Primordialisme adalah berpegang teguh pada hal-hal yang melekat sejak lahir, seperti tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Konsekuensi dari primordialisme itu banyak. Dalam tataran tertentu, primordialisme dilakukan karena tidak ingin kemurnian kelompoknya itu ternoda, istilahnya seperti itu. Misalnya saya dari daerah
Bantul, dari daerah Jogja, dari daerah Bantul, ya saya maunya kalau pilih presiden itu ya yang orang Jawa, karena saya juga orang Jawa misalnya. Saya tidak mau memilih yang beda agama, karena saya maunya yang seagama saja. Nah, itu yang disebut sebagai primordialisme. Karena saya berpegang teguh pada hal-hal yang melekat sejak lahir. Saya mau kemurnian kelompok saya itu terjaga. Seperti itu. Yang ketiga adalah etnosentrisme. Artinya, paham yang mengukur kebudayaan kelompok lain dengan ukuran kebudayaan kelompoknya. Kecenderungannya kemudian adalah mengunggulkan kebudayaan milik sendiri. Mengunggulkan kebudayaan kelompoknya. Sehingga cenderung merendahkan kebudayaan kelompok lain. Misalnya karena saya orang Jawa, saya selalu mengunggulkan bahwa budaya Jawa itu yang paling baik. Batik Jawa itu yang paling indah misalnya. Berbeda dengan batiknya suku A, suku B yang ternyata tidak seindah suku Jawa. Misalnya seperti itu. Itu yang disebut sebagai etnosentrisme. Yang keempat, politik aliran. Politik aliran atau sektarian, yaitu suatu kelompok dengan ideologi tertentu yang dikelilingi organisasi massa tertentu, kemudian menyebarkan ideologi tersebut. Seringkali sektarian atau politik aliran ini disebut menyimpang karena ideologinya memang seringkali tidak umum dibandingkan dengan ideologi yang ada. Oke? Contoh soal nomor 6. Acara SEA Games Agustus 2017 menyisakan luka bagi rakyat Indonesia karena bendera Indonesia dicetak terbalik pada buku panduan SEA Games 2017. Akhirnya permasalahan ini diselesaikan dengan permintaan maaf dan mengakui ketidaksengajaan dari pemerintah Malaysia. Masyarakat Indonesia tersinggung ketika ada permasalahan yang menyangkut integritas bangsa, walaupun beragam dari segi bahasa, budaya, agama, suku, dan ras. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap primordialisme yang dimiliki masyarakat Indonesia memiliki keuntungan, yaitu A. Mempermudah hubungan internasional antar bangsa, B. Menghilangkan diskriminasi antar negara di dunia, C. Meningkatkan interseksi sosial dalam masyarakat, D. Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya, dan E. Meneguhkan cinta tanah air dan patriotisme. Di sini yang ditanyakan adalah keuntungan dari sikap primordialisme. Tadi arti primordialisme itu apa ya? Primordialisme artinya adalah paham yang berpegang teguh pada hal-hal yang melekat sejak lahir. Biasanya adalah identitas sosial, tapi bisa pula tradisi, bisa pula jenis kelamin, dan lain sebagainya. Faktor kedaerahan, kesukuan, itu juga termasuk faktor primordialisme. Jadi primordialisme adalah paham yang berpegang teguh pada hal-hal yang melekat sejak lahir. Apakah kemudian ada keuntungannya? Ya, ternyata primordialisme dalam tataran tertentu yang tidak berlebihan, ada yang berdampak positif. Dalam kasus ini, yang ditanyakan adalah persoalan tentang bendera. Ya, bendera Indonesia yang dicetaknya ternyata terbalik pada buku panduan SEA Games. Jadi masyarakat Indonesia itu seringkali merasa tersinggung ketika integritas bangsa itu diobrak-abrik, katakanlah ketika menyangkut permasalahan yang terkait dengan integritas bangsa. Kira-kira yang berhubungan dengan ilustrasi ini yang mana? Apakah yang A mempermudah hubungan internasional antar bangsa? Ini bukan keuntungan primordialisme. Yang B menghilangkan diskriminasi, ini juga bukan keuntungan primordialisme. Yang C meningkatkan interseksi sosial dalam masyarakat, itu ternyata juga bukan keuntungan dari primordialisme.
Yang D, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Apakah ini termasuk keuntungan dari primordialisme? Bisa jadi. Yang E, meneguhkan cinta tanah air dan patriotisme. Ini juga bisa jadi. Antara D dengan E, kira-kira lebih cenderung yang mana ketika dihubungkan dengan ilustrasinya? Kembali ke ilustrasi. Di sini persoalannya adalah bendera Indonesia yang dicetak terbalik. Ini jelas cenderung mengarah pada jawaban yang E, meneguhkan cinta tanah air dan patriotisme. Jadi ini adalah keuntungan dari primordialisme.